kelihatannya memang di tahun-tahun terakhir ini ada sedikit pergeseran minat pelayanan di masyarakat. Jadi kalau saya bilang tadi segmen kita ada di middle, nah yang middle ini cukup banyak beralih sehingga sebenarnya kita tidak perlu pemeriksaan kesehatan canggih itu ke luar negeri sesungguhnya. Oh, sebenarnya di dalam negeri udah bisa semua Bu ya. Kami hampir sudah, semua yang dilakukan di luar negeri sudah bisa dilakukan di sini. Sudah, karena teknologi yang dimiliki di luar negeri itu dimiliki semua di Prodia. Nah itu kebahagiaan sendiri tuh kalau udah begitu Pak. Jadi saya pikir ya kita harus tahu purpose kita dalam bekerja tuh apa gitu. Sobat investor, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, memimpin redaksi IDEC Channel dalam podcast The Fundamentals. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan, PT Prodia Widyawusada Tbk dengan news stiker PRDA. Bersama saya telah hadir Direktur Utama Prodia, Ibu Dewi Mulyati. Selamat datang Bu di podcast The Fundamentals. Terima kasih Pak. Ibu, boleh diceritakan Bu, Ibu ini di samping aktivitas sehari-hari sebagai eksekutif gitu, kesehariannya apa yang Ibu lakukan gitu? Sehari-harinya banyak Pak. Jadi di waktu-waktu yang saya perlu isi dengan aktivitas pemeliharaan kesehatan seperti fisik, mental maupun spiritual itu saya pasti akan luangkan waktu untuk itu. Boleh diceritakan Bu, olahraga gitu mungkin? Ya, kalau fisik kan olahraga pasti olahraga. Saya suka pilates, saya suka pilates. Yoga. Wah, susah loh itu Bu, pilates sama yoga itu. Saya juga nggak expert, cuma saya menyenang itu dan berlatih. Kemudian saya juga ada sedikit latihan nafas. Jadi kita kan menghadapi situasi yang selalu sibuk ya Pak. Jadi kesehatan fisik, mental dan spiritual saya pikir perlu ya. Belum lagi dalam tentunya berkegiatan secara sosial itu juga saya lakukan. Jadi ada life balance juga ya Bu ya. Ya, makin usia bertambah, life balance-nya itu makin dialokasikan. Kalau masih muda kan biasanya kita lupa tuh. Kerja terus Bu ya. Kalau betul. semakin tambah usia harus semakin diperhatikan Bu ya. Iya. Ibu, banyak yang bilang bahwa pasca pandemi kemarin, pasca pandemi COVID itu minat orang terhadap kesehatan itu meningkat ya, baik deteksi dini maupun pencegahan tadi seperti olahraga dan sebagainya. Bagaimana Ibu melihat fenomena ini? Ya, itu betul sekali karena pada saat pandemi justru orang menyadari bahwa sehat itu penting. Karena ya kok tiba-tiba bukan hanya 1-2 orang yang sakit, tapi seluruh dunia yang sakit. Nah, sehingga setiap orang berusaha menjaga kesehatannya. Bagaimana ya caranya supaya aku bukan hanya kalau datang pandemi ya Pak, tapi kalau aku sakit, bagaimana caranya aku bisa sembuh atau recover. Dan sakit itu sudah dirasakan tidak enak sekali karena tidak bisa beraktivitas, tidak bisa banyak melakukan hal-hal yang produktif. Sehingga orang menyadari sehat itu penting dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kesehatannya melalui pencegahan, melalui pemeriksaan lab salah satunya, melalui perubahan lifestyle dan sebagainya. Artinya berarti kalau dari sisi Prodia Bu, tren itu berdampak positif dong terhadap kinerja Prodia mestinya. Betul. Nah, cuma kan yang kita lihat adalah ketika pandemi itu kan pemeriksaan sangat meningkat ya. Tapi meningkat itu sekitar 45%-an lebih lah ya. Tetapi separuhnya dari peningkatan itu adalah pemeriksaan COVID. Jadi setelah new normal, setelah pemeriksaan COVID ini tes COVID ini tidak diperlukan lagi, tentunya ada koreksi, ya sekitar 20% lebih koreksinya dari pertumbuhan yang sebelumnya, sehingga kita lihat bahwa bukan orang itu tidak mau periksa, tetapi tes COVID itu yang tidak dilakukan lagi. Tapi untuk tes-tes yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan, screening, diagnosis, ataupun kalau memang sudah punya penyakit yang
penyakit kronis katakanlah. Kalau COVID itu kan penyakit menular. Ya. Ya, kalau infeksi ya namanya Pak. Tapi kalau penyakit-penyakit non-communicable disease itu kan biasanya bisa dilakukan pencegahan lebih lagi dibanding penyakit infeksi. Walaupun penyakit infeksi sebenarnya bisa dilakukan pencegahan dengan meningkatkan imunitas. Nah, tes-tes yang seperti itulah atau layanan kesehatan seperti itulah yang sekarang menjadi lebih diminati. Oleh karenanya Prodia pun semasa COVID itu sudah terus mengingatkan. Jadi jangan lupakan loh non-communicable disease. Ketika Anda berdiam di rumah mungkin hampir 2 tahun, itu kita bisa lihat setelahnya banyak sekali penyakit-penyakit kronis bermunculan. Oleh karenanya kami melakukan edukasi ketika pandemi mulai mereda sampai saat ini bahwa tetap harus berhati-hati dengan penyakit kronis dan juga penyakit infeksi. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan itu lengkap di Prodia. Kita sediakan untuk pemeliharaan kesehatan, untuk pencegahan penyakit, untuk screening maupun untuk diagnosis. Kalau layanan yang diberikan Prodia apa aja sih, Bu? Terutama kami kan sebagai lab kesehatan ya, karena kami punya izin lab kesehatan. Tetapi setelah kami melihat bahwa layanan kesehatan itu tidak hanya cukup dengan tes kesehatan atau tes laboratorium, maka kami mengembangkan perizinan layanan kami itu sebagai klinik. Nah, dengan klinik ini kita bisa melakukan medical check-up secara lengkap, tentunya ditambah dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti fototoraks, USG, treadmill, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa konsultasi dokter juga perlu. Kemudian vaksinasi, kemudian seperti infus-infus untuk meningkatkan imunitas, itu juga dilayankan. Dan semua itu bisa diakses secara fisikal, dalam arti datang ke cabang maupun secara digital melalui layanan aplikasi kami YouBy Prodia. Ya Bu, itu lumayan. Ya, ini ya, YouBy Prodia kayaknya perkembangannya bagus kalau saya amati ya Bu. Betul, betul sekali. Pertumbuhannya sangat bagus di YouBy Prodia ini. Bisa melebihi dari 40% ya, lebih di YouBy Prodia ini. Ya. Bu, kalau kita bicara segmen masyarakat sekarang ini yang aktif untuk ke Prodia, pengembangannya itu masih middle up atau sudah banyak juga yang masyarakat lebih bawah gitu? Sebenarnya di Prodia ini segmen yang utama, core-nya adalah middle. Oh, middle. Ya, cuma di segmen usia di atas 50 tahun biasanya memang middle up gitu. Nah, kalau kita lihat semua segmen sebenarnya paling banyak di middle. Nah, middle low itu biasanya kami juga bekerja sama dengan BPJS ya dalam hal ini Prolanis. Ya, banyak sekali kami melayani Prolanis di setiap cabang kami di seluruh Indonesia. Jadi itu juga bisa di-cover melalui kerjasama layanan publik. Ya, Bu. Kalau kita bicara kinerja semester 1, Bu, ada koreksi dikit sih Bu, meskipun pendapatannya masih di atas 1T, tapi ada koreksi dikit gitu. Dan dari sisi bottom line juga ada koreksi sedikit Bu ya. Itu kenapa Bu ya kira-kira ya? Ya, itu juga menjadi satu evaluasi bagi kami bahwa kelihatannya memang di tahun-tahun terakhir ini ada sedikit pergeseran minat pelayanan di masyarakat. Jadi kalau saya bilang tadi segmen kita ada di middle, nah yang middle ini cukup banyak beralih ke BPJS. Ya, karena layanan BPJS kan terus meningkat ya Pak, cukup bagus. Betul. Sementara Prodia ini tidak membuka layanan sebagai klinik BPJS, lebih kepada kerjasama untuk program Prolanis, yaitu untuk pengelolaan pasien dengan penyakit kronis. Nah itu cukup banyak, kalau itu sekitar 8% lebih dari total revenue kita ada di sana. Nah sebagian lagi yang tadinya pada saat masa pandemi itu nggak bisa kemana-mana, dulunya mungkin mereka pergi medical tourism, tapi saat 2 tahun pandemi itu kan nggak bisa ya Pak. Betul. Nah itu cukup banyak masuk ke layanan kesehatan domestik atau lokal. Nah sekarang setelah new normal mereka kembali lagi gitu, itu sebagian ya sebagian. Tetapi juga
sekarang ini memang banyak tantangan juga ya Pak, dalam arti layanan kesehatan tuh banyak pilihan. Nah ini juga yang menjadi satu tantangan bagi kami, bagaimana kami bisa terus berinovasi supaya tetap Prodia ini sebagai pilihan, karena Prodia ini sebagai lab atau klinik terlengkap ya untuk layanan tes laboratorium. Ya Bu. Kadang-kadang juga kalau MCU kan rumah sakit juga banyak yang mengadakan gitu kan Bu. Iya. Nah itu, seringkali kalau kita bicara corporate, mereka akan bicara budget, gitu. Jadi pilihannya jadi sekarang makin banyak. Yang menurut saya sebenarnya bagus untuk consumers, ya. Tapi ya begitu tantangannya bagi kami masing-masing layanan kesehatan, khususnya Prodia, bagaimana kami bisa terus berinovasi. Karena sesungguhnya Prodia sendiri merupakan lab yang terlengkap ya Pak. Kita punya 3.000 jenis tes. 3.000 ya, lebih ya 3.000 jenis tes dan terlengkap. Jadi kami juga merupakan pusat rujukan. Pusat rujukan dari lab rumah sakit, pusat rujukan dari banyak klinik, dokter dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu pemeriksaan kesehatan canggih itu ke luar negeri sesungguhnya. Sebenarnya di dalam negeri udah bisa semua Bu ya. Kami Hampir sudah, semua yang dilakukan di luar negeri sudah bisa dilakukan di sini. Sudah, karena teknologi yang dimiliki di luar negeri itu dimiliki semua di Prodia. Dulu ketika saya ya awal-awal di Prodia, kira-kira 10 tahun pertama, kami sering melakukan benchmark dan pembelajaran keluar ya. Kalau melihat lab di luar negeri tuh kayaknya wah luar biasa ya gitu. Tapi ketika sekarang kalau saya melakukan kunjungan diskusi dengan lab-lab di luar negeri, saya tidak merasa canggung atau kaget gitu ya dengan apa yang mereka gunakan, karena semua yang mereka gunakan di sana sudah ada di Prodia, sini ya, ada di Prodia, Prodia gitu. Jadi tinggal bagaimana memanfaatkannya dan mengerti apa sih tes ini, clinical benefit-nya atau manfaat klinisnya untuk pasien, untuk masyarakat. Nah itu yang perlu edukasinya Pak. Kalau harga Bu? Harga maksudnya? Kalau kita compare semama dengan di sebelah gitu, di negara lain, apakah kita cukup kompetitif di Indonesia untuk pemeriksaan tadi dengan alat yang sama-sama canggihnya gitu? Sebenarnya kalau kita bicara di ASEAN, harga di Indonesia itu menurut saya sih tidak mahal ya. Nah, memang ada negara tertentu yang sudah banyak lah diceritakan di sosial media begitu murah, itu mungkin iya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan banyak negara ASEAN lainnya, sebenarnya Indonesia itu termasuk Prodia, bukan yang termasuk mahal untuk tes laboratorium ya Pak. Saya tidak bicara soal servis lainnya di layanan kesehatan. Jadi ya tidak perlu keluar negeri kalau mau tes laboratorium. Di Indonesia, di Prodia udah ada semua Bu ya. Betul. Alatnya juga sudah sama dengan ada yang di luar gitu. Bu, kalau semester 2 kira-kira gimana Bu? Semester 2 kami mengharapkan tentunya lebih baik ya Pak, karena biasanya kinerja yang kita capai itu sangat tergantung musiman gitu, seasonality. Karena kuartal 1 biasanya itu memang tidak terlalu strong ya, dalam arti orang kan banyak liburan ya Pak. Biasanya kuartal 1 ya, ada setelah tahun baru, ada lagi lebaran. Puasa, lebaran dan sebagainya. Nah, biasanya itu agak soft di kuartal 1. Kalau orang liburan, orang malah enggan untuk nggak kepikir apa nanti pulang liburan udah makan enak baru. Nah, kuartal 2 mulai membaik dalam arti untuk kinerja ya, karena di kuartal kedua juga Prodia ada promosi dalam rangka ulang tahun Prodia di 7 Mei. Nah itu pasti kami melakukan promosi dan di situ juga orang mulai udah mulai habis liburan, mulai kerja keras, perlu pemeriksaan ulang, di situ mulai. Nah, namun corporate biasanya mulai banyak di kuartal 3 dan 4. Gitu. Ya. Nah, kalau corporate itu kan langsung banyak, masif ya Pak, langsung banyak. Nah, itu sangat berpengaruh. Walaupun secara porsi corporate di kami itu sekitar 14%. Jadi tidak besar sekali gitu ya. Yang besar justru kiriman dari dokter dan masyarakat yang datang ke klinik kita. Gitu ya Bu ya. Iya, jadi tapi sangat membantu tentunya ya secara kinerja ya corporate ini, sehingga memang
kuartal 3 dan 4 itu kami harapkan akan meningkatkan kinerja dari first half, Pak. Ya, Iya. jadi kami harapkan akan mendukung full year kita. Ternyata retail juga besar Bu ya ininya ya. Tadi yang masyarakat dengan Besar, kesadaran Pak. datang sendiri gitu. Datang sendiri ke klinik ya Pak, karena kalau klinik ada dokter kami gitu. Itu besar, Pak. Bu, kembali ke aplikasi tadi, You by Prodia itu perkembangannya seperti apa Bu detailnya? You by Prodia ini kan kita baru aktifnya 2 tahun terakhir ya. Sebenarnya udah dipersiapkan sejak 3 tahun terakhir, 3 tahun yang lalu, tapi mulai aktif di 2 tahun terakhir. Nah, pertumbuhan sangat bagus karena kami mendapatkan akuisisi sekitar 30% consumer baru. Dalam arti kan yang datang ke You by Prodia bukan hanya orang sakit ya, tapi orang sehat, masyarakat sehat yang ingin memelihara kesehatan dan pencegahan penyakit. Karena di dalam You by Prodia itu ada health plan, Pak. Jadi kalau once kita masuk ke aplikasi dengan memasukkan data pribadi kita, nanti kita akan di-assess bagaimana kondisi status kesehatan kita. Yang kemudian nanti akan diarahkan untuk ketemu dokter ataupun setelah konsultasi mungkin beberapa yang bisa diperiksa gitu. Kami melakukan banyak sekali pengembangan produk di sana selain health plan, kemudian chronic disease management khususnya sekarang ini untuk diabetes. Jadi orang yang diabetes ingin mengelola kesehatannya walaupun dia sakit diabetes itu bisa melalui aplikasi ini. Jadi bukan hanya kontrol gula ya Pak, macam-macam untuk mencegah jangan sampai lebih buruk. Tapi kondisi yang pre-diabetes juga bisa, artinya dia belum menjadi diabetes, jangan sampai terlanjur menjadi diabetes. Kemudian yang terakhir baru kami launch itu adalah brain function screening. Ya, brain function screening itu untuk melihat fungsi atau men-screening ya fungsi otak kita, khususnya kognitif. Jadi ada kuesioner yang nanti diolah oleh AI, yang akhirnya nanti akan menginterpretasikan kesehatan otak Anda di mana. Bukan soal menjadi stroke ya, tapi soal nanti apakah akan demensia. Iya. Itu bisa dideteksi Bu ya? Bisa, bisa. Apakah juga misalnya tingkat kognitifnya, ingatannya ya, bukan hanya menjadi demensia tapi kecerdasannya dan sebagainya gitu. Itu bisa Pak di situ. Jadi ini juga diminati saat ini karena trennya usia lanjut itu bertambah ya. Iya, semakin tua ya. Makin tua. Mungkin juga kesadaran kesehatan juga meningkat. Fisiknya bagus. Makin lanjut usia fisik bisa bagus. Tetapi orang lupa menjaga kesehatan otak. Jadi ketika fisik bagus, tapi menjadi demensia itu kan. Jadi agak deg-degan saya nih Bu. Iya betul, saya juga Pak. Iya. Tapi katanya kalau orang banyak membaca, banyak menulis, peluang untuk itu kecil Bu ya? Betul. Iya Bu. Betul. Seperti Pak Andi ya, founder kami ya. Beliau itu kan senang membaca artikel ilmiah di tengah malam atau dini hari, bangun hanya untuk membaca jurnal ilmiah. Satu malam bisa atau satu dini hari bisa 5 artikel. Dan juga sering menulis ya untuk membuat slide dan sebagainya. Sampai saat ini usia 89 tahun masih sangat luar biasa ya, bisa mengajar, membimbing program doktor dan sebagainya. Ibu tadi kan kaitan dengan inovasi digital berarti You by Prodia gitu ya. Kalau Ibu lihat persaingan digitalisasi di layanan kesehatan ini seperti apa sih Bu? Sangat menarik ya, karena setelah pandemi kan justru mulainya di pandemi, walaupun sebenarnya sebelumnya kami sudah punya loh Pak, Prodia Mobile, ya namanya belum You by Prodia. Tetapi semakin diminati ketika pandemi, akses sulit dan orang takut ketemu. Nah digital ini menjadi satu kebutuhan dan juga satu kebiasaan jadinya untuk menggunakan aplikasi apapun ya, e-commerce juga termasuk begitu kan Pak. Nah jadi dalam hal
melihat bagaimana digital ini berkembang dan banyak aplikasi yang muncul, saya pikir memang satu-satunya adalah melakukan inovasi terus di dalam bukan hanya produk-produk yang tadi saya ceritakan, ya kan. Kedepannya kami akan banyak sekali produk yang akan muncul di You by Prodia, tetapi juga friendly, kemudahan akses, ya. Kemudian juga harus ada pegangannya nih setelah digital, layanannya harus kemana gitu. Nah, Prodia ini memiliki itu. Sehingga ketika mereka akses dengan digital, mereka ini bisa melanjutkan kebutuhan layanannya melalui cabang Prodia misalnya. Atau kalau nggak mau ke cabang, mereka bisa mendapatkan layanan home service. Jadi langsung di You by Prodia tuh semua bisa dilakukan mulai dari register, konsultasi dokter, pilih tes, kemudian ya konsultasi hasil lagi kalau nanti memang dibutuhkan. Tapi kan perlu pengambilan darah. Nah, pengambilan darah ini kan Pak perlu manusia, Mas. Iya, perlu. Nah, perlu ketemu itu orang. pilihannya bisa datang ke cabang atau bisa home service kalau sama sekali nggak mau ke laboratorium. Nah, ekosistem ini yang menjadikan digitalisasi kami atau aplikasi kami ini menjadi sangat diminati. Karena selain menyediakan fasilitas digital, kami juga menyediakan fasilitas layanan berikutnya dari pilihan-pilihan yang tersedia di digital. Gitu. Wah, habis ini kayaknya langsung download saya nih Bu, You by Prodia nih. Belum download ya Pak ya. Bu, kalau produknya sangat banyak pilihan dan jangan lupa Pak, harganya juga beda dengan yang di cabang. Harganya lebih bagus dong harusnya untuk ya. konsumen. Betul. Ya. Bu, kalau cabang sekarang di Indonesia udah hampir ada di semua kota besar. Cabang bukan hanya kota besar Pak, tapi kabupaten juga ada. Sudah masuk semua di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia dari Banda Aceh sampai ke Jayapura. Jadi kami punya 153 cabang yang berizin lab kesehatan maupun klinik. Nah, tapi sebenarnya secara total outlet kami ada 375 Pak. Karena kami melakukan kerjasama dengan banyak klinik maupun dokter sebagai point of collection, POC. Juga kami ada beberapa mengelola lab rumah sakit dan juga tentunya pick up sampel di beberapa klinik rumah sakit yang secara total outletnya ada 375. Ya. Bu, kalau Ibu tadi melihat dari tren masyarakat yang lebih peduli kesehatan, terus digitalisasi dengan You by Prodia, optimis Bu, ke depan kinerja Prodia akan semakin bagus? Saya sangat optimis karena teknologi yang berkembang baik di laboratorium kesehatan maupun teknologi yang berkembang di dalam IT dalam hal ini AI itu sangat mendukung pengembangan layanan kesehatan buat lab klinik seperti kami ataupun klinik seperti yang sudah kami kembangkan juga ya. Karena tes ini terus berkembang Pak. Jadi yang namanya tes yang ada sekarang ini tuh masih belum semuanya memberikan jawaban terhadap solusi kesehatan. Nah, oleh karenanya meskipun tadi berapa udah 3.000 lebih, 3.000 tes masih belum Pak, masih banyak. Kami masih akan mengembangkan setiap tahunnya, at least kami seperti tahun ini itu targetnya 14 tes baru. 14. Iya. Dulu 10 tes, tapi ternyata kami bisa capai itu lebih dari 10 tes dan hampir setiap tahunnya itu lebih dari 20 tes yang kami capai. Baru loh Pak, tes baru. Tes baru. Jadi dan sebagian juga yang tes dilakukan di luar negeri. Kalau marketnya udah mulai meluas volumenya, nah kami akan kerjakan sendiri juga. Jadi kami memang ada kerjasama kan dengan di California dengan Quest Diagnostic untuk sampel-sampel yang volumenya tes yang volumenya masih sedikit. Masih sedikit. Ya, atau di NUH Singapura juga kami kirim dan ada juga lab di Australia. Jadi kami networknya cukup banyak. Tetapi ketika nanti melihat volume naik, kebutuhan dokter meningkat, kami pasti akan kerjakan sendiri. Karena keuntungannya hasil lebih cepat ya Pak. Gitu. Dan biasanya biayanya juga lebih terjangkau. Ya. Boleh di-spill Bu, apa sih Bu yang mungkin sekarang volumenya masih kecil tapi ke depan kayaknya bisa meningkat nih
tes kesehatan apa gitu? Iya, banyak Pak. Jadi pemeriksaan kesehatan yang terkait penyakit-penyakit sulit seperti kanker, ya, atau penyakit-penyakit autoimun, atau penyakit-penyakit kelainan darah lainnya yang kasusnya mungkin awalnya masih sedikit, atau kebutuhan tesnya mungkin juga belum begitu banyak karena kejelasan clinical benefit maksud saya ya. Jadi apa tuh namanya manfaat klinisnya itu belum begitu jelas, tapi begitu semakin jelas dan evidence based, nah biasanya itu volume akan meningkat. Nah ketika itu teknologinya kan semua ada di Prodi ya. Sebenarnya kami bisa mengerjakan dan kami juga harus mengadopsi, mempelajari lebih dahulu secara teknologi supaya skill secara operasional tuh mereka mampu lakukan ya di lab maksud saya. Nah itu biasanya akan lanjut kami lakukan. Jadi kebanyakan sih di penyakit sulit ya Pak, penyakit-penyakit seperti kanker, autoimun atau kelainan darah atau penyakit-penyakit sulit lainnya. Gitu. Bu, kalau kita bicara potensi market gitu, tadi tes layanan laboratorium gitu, di Indonesia ini masih besar sekali atau seperti apa sih Bu, room to growth-nya? Potensi market dari lab test ya Pak, menurut saya masih besar karena begini, belum semua segmen di semua usia itu melakukan pemeriksaan kesehatan menggunakan tes laboratorium. Misalnya di pediatri ya, di anak-anak ya. Sebenarnya dokter anak di Indonesia sangat membutuhkan tes untuk perkembangan anak ya. Bukan hanya misalnya untuk anak yang sakit, tetapi juga untuk anak yang memang sehat tapi perlu perkembangan dan pertumbuhan yang lebih baik. Ya. Misalnya pada keadaan yang anak perlu pertumbuhan tinggi yang lebih baik gitu ya, atau ada kelainan tertentu termasuk itu biasanya dokter anak butuh. Namun biasanya orang tua itu suka takut kalau anaknya diperiksa disakiti dalam arti takut prosesnya jarum ya, ngambil gitu. darah Iya, gitu takut jadi ya. di segmen anak-anak ini memang perlu edukasi dan kami juga perlu melakukan upaya menjamin bahwa pengambilan darah atau pengambilan spesimennya itu tidak menyakiti anak. Gitu. Upaya itu kami lakukan Pak. Sehingga Prodia memang sangat dikenal dengan pengambilan darah anak yang sangat baik. Yang kalau diusahakan tuh sekali ambil aja, nggak usah anak nggak berhasil terus nanti harus diulang gitu. Itu sangat-sangat dikenal dengan itu. Sehingga dokter-dokter anak pun mempercayai kami di seluruh pelosok Indonesia ya untuk itu. Nah, kedua masih misalnya perempuan. Perempuan ini tidak semuanya juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal sejak usia remaja kan perempuan itu ada siklus reproduksinya ya Pak. Nah, biasanya dianggap wah masih sehat ya, menstruasi atau haid itu normal dan sebagainya. Padahal kesehatan perempuan itu sejak siklus haid dimulai sampai nanti menopause itu banyak sekali membutuhkan pemeliharaan kesehatan yang mengaitkan kebutuhan tes laboratorium. Nah, itu di kita masih sedikit Pak. Gitu. Tapi memang kalau untuk bapak-bapak ya, yang laki-laki gitu ya, kan yang ditakuti penyakit jantung, hipertensi ya. Nah, itu memang cukup mendominasi. Ya, cukup berarti masih banyak yang laki-laki Bu ya, customernya yang datang ya untuk pemeriksaan. Sekarang ini sih sebenarnya seimbang. Sebenarnya seimbang. Saya cuma bicara tadi segmen wanita itu yang dari mulai remaja sampai lansia gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat populasi atau demografi secara menyeluruh cukup seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Ibu kan sudah lama ya berkecimpung di dunia ini gitu, di dunia tes laboratorium gitu. Dan sekarang dari magang ya kan Bu di Prodia, dari magang di tahun 87, sekarang CEO gitu. Apa sih Bu filosofi kepemimpinan yang Ibu pegang gitu? Ya, saya itu sejak saya bekerja, saya pikir kita harus bekerja dengan purpose yang memang kita inginkan. Ya. Passion. Purpose itu tujuan ya Pak ya, yang kita inginkan. Jadi waktu itu saya masuk pertama di QC, bagian QC ya, departemen QC.
Saya pikir kalau saya sedang mengerjakan model QC untuk seluruh cabang, kan kami kan terpusat untuk seluruh cabang. Kalau saya mengerjakan dengan baik dan dengan serius gitu, fokus dan mengevaluasinya dengan bisa dimanfaatkan untuk cabang-cabang, saya berpikir bukan hanya cabang yang tertolong, tapi masyarakat yang mendapatkan pelayanan kami gitu. Jadi saya akan serius melakukan itu. Ketika saya di Litbang, sebelum Direktur Pengembangan Bisnis, saya kan di Litbang ya Pak, di Scientific gitu. Itu saya juga melakukan hal yang sama. Saya berpikir susah ya di Litbang itu, kita harus belajar jurnal, mencari tes baru dan sebagainya. Itu kalau saya mengalami kesulitan, saya akan ingat lagi. Kalau saya bisa menerjemahkan ini menjadi satu tes yang berguna untuk pasien, maka akan banyak yang tertolong. Ya, termasuk dokter yang menolong pasien. Nah, itu kebahagiaan sendiri tuh kalau udah begitu, Pak. Jadi saya pikir ya kita harus tahu purpose kita dalam bekerja tuh apa gitu. Kalau kita lihat, jangan lihat pendek ya, lihat ujungnya apa gitu. Ya. Mulia sekali, Bu. Sesuai namanya. Harapan orang tua ya. Ibu, kalau di podcast ini ada ini Bu, ada games sedikit ya. Saya tanya pertanyaan pendek, Ibu jawab juga pendek gitu. Namanya This or That, Bu. This or That. Ya. Ibu, saya tanya ya, investasi pasar modal atau properti? Pasar modal. Sahamnya banyak nih kayaknya Ibu ini. Enggak. Karena saya pengen PRDA dibeli. Oh iya Bu. Dalam negeri atau luar negeri? Udah pasti nih harusnya. Dalam negeri dong. Dalam negeri. Prodia ya. Kalau Ibu seneng rapat pagi singkat atau rapat sore? Mendalam. Rapat pagi singkat. Kenapa Bu? Walaupun pada prakteknya tidak bisa singkat sekali gitu ya. Tetapi pagi itu semua pemikiran itu masih fresh Pak. Dan dalam berdiskusi biasanya masih origin ya, enggak yang terdistract oleh macam-macam gitu, karena banyak sekali yang mesti kita pikirkan, termasuk peserta rapat, bukan hanya pemimpin rapat. Iya. Kebanyakan yang saya wawancara Ibu yang ada di sini memang rapat pagi tuh lebih seneng daripada rapat sore ya. Iya. Nonton YouTube atau dengerin podcast Bu? YouTube. Oh, Ibu setiap hari nonton YouTube berarti ya? Scrolling. Ya bisa dibilang begitu pada waktu kosong. Konten apa yang Ibu tonton biasanya? Kesehatan juga? Kesehatan sama lifestyle, saya juga suka. Iya. Ya. Kalau pensiun Ibu di kota atau desa? Di pinggiran kota. Boleh nggak? Nggak boleh ya? Boleh. Apa ya? Di pinggiran kota itu ya kayak suburban ya Bu ya. Depok, Tangerang Selatan kayak gitu Bu ya. Bogor, karena saya orang Bogor. Oh, Ibu orang Bogor. Dalam mengambil keputusan, intuisi atau logika? Itu agak susah dijawab ya, karena sangat memerlukan logika, karena data itu penting. Tapi data itu tidak satu-satunya untuk proses pengambilan keputusan. Jadi perlu intuisi juga Pak. Kadang-kadang kalau datanya itu belum lengkap. Ya. Intuisi juga perlu ya Bu ya? Perlu. Iya. Superman atau super team? Super team dong. Gak ada Superman kayaknya. Hanya di film. Yoga atau Pilates? Nah, dua-duanya ini. Pilates deh. Kenapa Bu? Lebih sulit loh Bu itu, lebih capek kan? Iya, dulu saya suka yoga. Awalnya saya suka yoga karena yoga itu flexibility, kemudian kan ada termasuk latihan pernafasan, ketenangan gitu. Tapi belakangan saya juga mengikuti Pilates. Saya suka karena ada penguatan core ya, yang memang kita butuhkan di semakin bertambahnya usia. Jadi strength-nya itu saya rasakan itu cukup memberikan pengaruh kepada saya. Tapi saya masih melakukan dua-duanya. Dalam seminggu berapa kali Bu? Ibu yoga? At least yoga sekali, Pilates sekali, tapi bisa lebih dari itu. Oh, minimal berarti masing-masing sekali ya? Ya. Kalau, pasti itu? Pasti. Karena kalau enggak Pak, itu badannya nggak enak. Gitu. Iya. Terakhir Bu,
apa pesan Ibu pada generasi muda yang ingin berkarir di dunia layanan kesehatan? Ya, dunia layanan kesehatan ini membutuhkan kesabaran ya, dalam arti kalau kita mau bisnis ya, dalam arti kita tuh kan menghadapi masyarakat yang baik sakit, baik sibuk, baik yang belum mengerti, ya, sehingga kita perlu tidak hanya sekedar memikirkan profit ya begitu kita mulai, tapi kita justru harus mendahulukan purpose kita apa nih, ketika kita berbisnis kesehatan. Agak berbeda sih dengan yang lain. Seperti kami punya sister company Prodia Stem Cell, ya. Kami juga mempunyai layanan clinical trial ya di sister company juga. Itu bisnis-bisnis layanan kesehatan yang kelihatannya tidak terlalu untuk clinical trial ya, tidak terlalu kelihatan, tapi sangat mendukung penemuan ataupun penggunaan obat baru. Stem cell itu adalah pelayanan kesehatan masa depan ya Pak. Sehingga tidak dengan serta-merta ketika kita membuka bisnis tersebut, kita bisa mendapatkan satu hasil yang katakanlah seperti bisnis lainnya di luar kesehatan. Jadi memang membutuhkan satu kesabaran, tetapi harus ada purpose, ya. Dan paling tidak ketika katakanlah tahun-tahun awal 3 tahun pertama itu belum kita bisa capai secara kinerja, tetapi purpose-nya udah kita dapat. Nah, jadi menurut saya di bidang kesehatan itu memang sangat berbeda. Jadi kita harus punya hati gitu untuk melayani lebih untuk masyarakat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Ya kalau boleh dibilang Prodia ini berkontribusi cukup besar ya, besar bahkan dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Kami itu melakukan edukasi banyak sekali dengan berbagai cara, bukan hanya yang zaman sekarang sosial media, tapi kami juga punya jurnal ilmiah untuk para dokter. Kami punya tulisan-tulisan banyak untuk awam, majalah Smart Living untuk pelanggan loyal kami. Itu kami lakukan seminar-seminar awam, kerjasama dengan fakultas kedokteran. Sekarang ini mungkin hampir 50 fakultas kedokteran sudah kerjasama untuk penelitian. Dan penelitian ini juga banyak sekali kami support. Penelitian saya rasa sudah 4.000 penelitian di bidang banyak sekali. Dan nantinya penelitian para dokter ini akan dikembalikan kepada masyarakat. Seperti prinsip precision medicine ya Pak. Precision medicine ini adalah from individual to population and from population to individual. Artinya data pribadi kita kalau dikontribusikan kepada data populasi, nah nantinya dengan data analytics ya, AI dan sebagainya, bioinformatics, nanti itu bisa kembali menjadi manfaatnya kepada data pribadi. Karena kesehatan itu apa sih sebenarnya? Ketika kita mengalami gejala penyakit, yaitu artinya kesehatannya menurun. Tapi ketika gejala penyakit itu belum mulai, kita tahu apa? Kita merasa sehat. Nah, ketika precision medicine dari individu ke populasi dan populasi ke individu, ketika kita periksa karakter DNA kita, metabolik kita, nah perbandingannya apa? Enggak ada gejala. Perbandingannya adalah terhadap populasi. Data populasi nih, orang yang menjelang sakit atau orang yang sudah sakit, itu berada di range yang mana? Atau gen yang mana itu yang mengarahkan orang jadi sakit? Nah, ini adalah prinsip precision medicine yang individual base, dan nanti pengobatannya juga berdasarkan personalized. Dan itu bisa prediktif sekali, dan akhirnya untuk preventif. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Demikian tadi perbincangan kali ini dengan Ibu Dewi Mulyati, Direktur Utama Prodia. Banyak sekali insight yang kita dapatkan, banyak sekali wawasan yang kita dapatkan. Tadi yang poin paling penting bagi saya, bekerja dengan purpose Bu ya. Itu harus punya gitu kalau kita memang ingin berkarir. Sebenarnya berkarir di semua industri juga seperti itu, tapi sangat penting di industri layanan kesehatan. Saya Mas Sirom, pamit undur diri.